Menjaga kerahasiaan privacy. Oke. Iya. Yuk. Ya. Halo Sobat Hukum, balik lagi dengan Bang Upik masih di channel kita tercinta. Makin rame nih guys perseteruan antara pesulap merah dengan Gus Samsudin Jadab yang kemudian belakangan ini semakin memanas, semakin rame dan semakin viral di jagat maya. Tantangan ke pesulap merah itu semakin banyak ya guys. Jadi terakhir beberapa waktu yang lalu pihak dari Gus Samsudin itu ternyata menyebarkan identitas asli dari pesulap merah guys, yang kita tahu bahwa di pertemuan sebelumnya saat pesulap merah ke Blitar ya, tepatnya ke Rejo Winangun itu, ketika Kades Rejo Winangun itu meminta KTP dari pesulap merah. Dan saat itu mereka berjanji tidak akan menyebarkan identitas atau profil asli dari pesulap merah. Tapi ternyata Kades dan kawan-kawan pengacara dan Gus Samsudin ini mungkin mereka merasa kepepet ya, akhirnya mereka menyebarkan guys, membuka rahasia dari identitas pesulap merah. Nah, bagaimana peristiwanya dari mereka berjanji sampai kemudian mereka mengingkari guys. Kita lihat dulu video ini. Terkhusus untuk si Harisyanto itu nanti akan ada laporannya. Untuk waktunya akan saya serahkan kepada kuasa hukum saya. Gitu. Haris Setianto itu nama KTP-nya Marcel yang ditunjukkan kepada saya. Kalau teman-teman YouTube tahu kan, waktu saya lihat itu, saya melihat dan saya baca dengan saksama namanya Haris Setianto, alamat Tangerang. Itu Marcel, pemilik akun Marcel yang rambut merah itu. Kalau mau masuk silahkan masuk ke dalam. Kita ngobrol nanti di dalam. Ini nama asli. Nama asli. Privacy ya ini ya. Nggak di-share ya. Cukup sama saya. Oke ya. Ini privacy guys, yang dipegang KTP saya satu-satunya dipegang sama ini. Kepala desa Blitar. Oke. Rejo Winangun bukan Blitar. Oh, Rejo Winangun. Blitar itu wilayah kabupaten. Siap. Terus foto sama saya. Nanti saya menjaga kerahasiaan Privacy. Oke. Iya. Yuk. Ya. Nah, itu dia videonya guys. Bagaimana menurut kalian? Kita akan ulas dari sisi hukum sebenarnya seperti apa ketika seorang atau sekelompok orang itu kemudian membuka atau menyebarkan identitas orang lain berdasarkan hukum kita seperti apa. Tentu saja ini terkena pasal guys, kena pasal orang-orang ini guys, jerat hukum pidana. Jadi jerat hukum menyebarkan identitas orang lain tanpa izin itu ya, itu bisa menyebabkan kita kena pidana guys. Seperti yang tadi itu sudah antara pesulap merah dengan pihak Gus Samsudin sudah berjanji tidak akan menyebarkan identitas, tapi mereka kemudian buka guys. Ini kemudian kalau kita lihat dari hukum pidana tentu saja bisa kena. Ini mungkin karena ada rasa dendam-dendam pribadi itu ya. Karena kita tahu bahwa data-data pribadi itu adalah privasi seperti yang disampaikan oleh pesulap merah tadi. Dan itu sangat rentan untuk disalahgunakan guys oleh pihak-pihak tertentu yang kurang bertanggung jawab. Jadi harusnya kita berhati-hati dalam memberikan data pribadi kita ke orang lain. Jadi kalau kita lihat dasarnya itu, kalau kita lihat sebagai warga negara itu ya, itu ada hak privasi tadi yang dijamin dan dilindungi oleh negara guys. Jadi tindakan yang menyebarluaskan identitas warga negara itu merupakan perbuatan yang melanggar jaminan perlindungan hak privasi seorang warga negara. Seperti halnya KTP tadi, KTP pesulap merah itu. Karena itu adalah dokumen kependudukan resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana guys, yang memuat data kependudukan yang diperoleh dari kegiatan pendaftaran penduduk. KTP itu memuat data pribadi atau data perseorangan. Data perseorangan dan dokumen kependudukan itu wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh negara guys. Jadi kalau misalnya itu disebarkan
apalagi dengan niat membuka profilnya, ini tentu saja bisa dijerat kena pasal, guys. Nah, data kependudukan itu adalah data perseorangan dan atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Dokumen kependudukan apa saja sih? Ya, itu bisa jadi itu adalah biodata penduduk, KK, KTP, kemudian ada surat keterangan kependudukan dan akta pencatatan sipil. Itu adalah contoh dokumen data kependudukan ya. Terus yang kita sebut sebagai data pribadi itu adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya, guys. Ini contohnya seperti apa? Jadi data perseorangan itu bisa meliputi nomor KK, itu harus dijaga, nggak boleh disebarkan. Kemudian nicknya, nama lengkap. Nah, ini tadi yang terjadi pada pesulap merah ya, nama lengkapnya itu diungkap, dibuka, disebar ke publik. Ini tentu saja melanggar, guys. Kemudian data perseorangan itu ada jenis kelamin, tempat lahir, tanggal, bulan, tahun lahir, golongan darah, agama atau kepercayaan, status perkawinan, dan bla 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 sebagainya itulah. Nah, ada di kartu keluarga. Jadi kalau kita lihat KTP itu adalah dokumen kependudukan resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang memuat data kependudukan yang diperoleh dari kegiatan pendaftaran penduduk. KTP ini juga memuat data-data pribadi yang sebenarnya tidak boleh diungkap. Jadi kalaupun misalnya kita ingin membuka, ingin membagikan, ingin share, ingin menyebarluaskan, ya tentu saja harus terlebih dahulu kita izin, guys, kepada yang punya KTP, yang punya data, yang punya dokumen kependudukan tadi, apakah bersedia atau tidak kita berikan ke orang lain. Karena kenapa? Karena ancaman hukumannya itu serius sekali, guys, ini bukan main-main. Jadi ancaman hukuman untuk menyebarkan identitas orang lain tanpa seizin ya dari yang bersangkutan ini ada di dalam pasal 26 ayat 1 Undang-Undang ITE tahun 2016 dan juga Undang-Undang Kependudukannya atau Adminuk. Jadi pihak dari Gus Samsudin Jadab dan pengacara dan kroni-kroni kawan-kawannya itu sudah melanggar 2 undang-undang, guys. Jadi dan mereka bisa diancam pidana, bisa dibawa ke hotel Prodeo. Kemudian juga dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 mengenai administrasi kependudukan, informasi kependudukan, ketika kita memberikan data pribadi orang lain seperti alamat tanpa izin, ini adalah salah satu tindakan melanggar hukum, guys. Jadi berdasarkan Undang-Undang Adminuk ini, seseorang itu bisa dikenakan maksimal 2 tahun 8 bulan penjara jika menyebarkan data pribadi orang lain. Ini masih lebih mending ketimbang Undang-Undang ITE, dan ini bisa dikenakan dua-duanya. Jadi Undang-Undang Administrasi Kependudukan itu menjelaskan juga, guys, bisa kena denda maksimal yang bisa didapatkan oleh orang yang menyebarkan data pribadi tanpa izin tadi adalah 25 juta rupiah. Nah, aturan lain di Undang-Undang ITE itu ya, Informasi dan Transaksi Elektronik, itu di pasal 26 ayat 1 tahun 2013, pelaku itu bisa dikenakan hukuman maksimal 10 tahun, guys. Kurungan. Lumayan juga kan kalau dua-dua kena. Jadi dalam pasal 26 ayat 1 di Undang-Undang ITE itu menyebutkan jika data pribadi seseorang itu tidak bisa dipindah tangankan atau disebarkan tanpa izin. Kemudian jika ada seorang yang merasa dirugikan akibat penyebaran tadi, maka bisa dilakukan gugatan ke pengadilan, guys. Jadi ada beberapa langkah hukum yang bisa dilakukan oleh korban yang merasa data pribadinya itu sudah disebarkan oleh pihak lain tanpa izin, dan apalagi itu tidak bertanggung jawab maksudnya. Langkah-langkah hukum yang bisa dilakukan tentu saja bisa melakukan gugatan ke pengadilan negeri dengan menggunakan pasal 1365 KUHP. Jadi korban bisa minta ganti rugi dari akibat data pribadi yang disebarkan secara tidak bertanggung jawab tadi. Kemudian langkah lain itu bisa melakukan gugatan ke Komisi Informasi. Ini bisa menjadi salah satu cara yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan hukum menyebarkan identitas orang lain yang dilakukan tanpa. Tentu saja
Kita bisa, karena ini tindakan pidana, kita bisa juga laporkan ke pihak yang berwajib, polisi sebagai penegak hukum. Nah, itu terkait dengan peristiwa yang sedang rame-rame sekarang, perseteruan antara pesulap merah dengan pihak Gus Samsudin yang sudah menyebarkan informasi identitas asli dari pesulap merah. Terima kasih untuk tetap pantengin channel ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Kita akan tetap berjumpa lagi nanti di video-video berikutnya. Ciao.